sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, Ibu. Baik ya, tadi udah belajar apa nih hari ini? Kimia. Oke, sekarang kita belajar kimia lagi ya. Oke, mungkin sebelum memulai pembelajaran Mbak Nani boleh memimpin doa? Sebelum pembelajaran dimulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Ada banyak ya sepertinya. Iya, Bu. Oke, nanti kabarin ke Ibu aja ya Mbak Rani. Baik, Ibu. Baik. Oke, sebelumnya Ibu mau merecall materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Hidrokarbon, benar sekali. Oke, ada yang masih ingat apa itu hidrokarbon? Oke, Mbak Rifka. Hidrokarbon itu adalah suatu senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Betul sekali. Hidrokarbon seperti namanya ya, berarti senyawa yang tersusun dari karbon atau C dan juga hidrogen atau H. Nah, sudah ingat semua ya? Oke, untuk penggolongan hidrogen ada berapa nih kira-kira? Ada yang masih ingat? Jenuh dan tidak jenuh. Oke, hidrokarbon itu ada dua ya, ada hidrokarbon jenuh dan juga tak jenuh. Oke, yang kemarin sempat disinggung nih, hidrokarbon tak jenuh itu ada apa aja? Jenuh alkena. Alkena dan alkuna. Kalau yang jenuhnya? Alkana. Alkana, betul sekali. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu golongan hidrokarbon, di mana itu adalah hidrokarbon yang jenuh, yaitu alkana. Betul sekali. Oke, selanjutnya boleh dilihat gambar di depan. Kira-kira gambar apa sih ini, Mbak Rani? Orang. Ya, orang sedang apa nih mereka? Bertanya, kenalan. Iya, sedang berkenalan. Iya, sedang taruh ya. Sedang mempertanyakan namanya. Nah, kenapa sih setiap orang tuh harus punya nama? Misal nih kalau satu kelas ibu panggilnya kamu aja gitu, gimana? Kurang Membingungkan ya. Kan nggak mungkin semuanya itu apa ya dipanggil dengan nama yang sama gitu. Jadi setiap orang tuh harus punya nama. Begitu pula di senyawa. Yaps, begitu juga di senyawa atau senyawa alkana. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini tuh ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri alkana berdasarkan jenis ikatannya. Dan yang kedua, peserta didik dapat menerapkan aturan tata nama IUPAC untuk penamaan senyawa alkana. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Yang pertama adalah senyawa alkana, di mana alkana sendiri merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan tunggal. Jadi ikatan antar karbonnya itu adalah ikatan tunggal. Selanjutnya ada rumus umum alkana, itu ada CnH2n+2. Nah, ini maksudnya gimana sih? Nanti kita lanjut ya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyain dulu tentang senyawa alkana? Oke. Nah, di sini kita akan menerapkan rumus dari alkana apa tadi? CH2n. H2n Plus 2. Betul. Nah, gimana sih penerapannya? Contohnya nih, di nomor yang pertama, CH4. C-nya ada berapa? 1. H-nya berarti 2 dikali 1 ditambah 2. Berarti ada CH 2 kali 1 2. Oke, CH4. Begini ya penggunaan rumusnya. Oke. Nah, untuk CH4 namanya ada metana dan seterusnya. Bisa dilihat ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Oke, kita langsung masuk ke gimana sih cara menentukan nama senyawa alkana tuh apa aja sih aturannya? Nah, yang pertama itu ada alkana rantai lurus, di mana dia itu tidak ada cabang di sana, ya lurus saja gitu rantainya. Oke, untuk alkana rantai lurus ini diberi awalan N. Misal nih, ini ada berapa C-nya yang awal? 4. Oke, kalau dari tabel tadi
kalau ada 4 C-nya namanya Butana. butana. Oke, karena ini rantai lurus makanya diberi N di depan. N butana. Oke. Cukup paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu ketika alkana itu mempunyai rantai bercabang. Gimana sih caranya? Yang pertama, rantai induk. Kita tentukan rantai induk atau rantai utamanya dulu, yaitu dari rantai terpanjangnya. Yang kedua, diberi nomor pada rantai induk dimulai dari yang paling dekat dengan cabang atau alkilnya. Sudah paham ya apa itu alkil? Mungkin nanti ibu akan sebut lagi. Selanjutnya, nah di sini yang ketiga adalah memberi nama cabang atau alkilnya. Nah di sini itu ada contoh-contoh alkil yang biasanya ada di senyawa alkana. Nah, bisa dilihat ya di tabelnya ada metil, etil, propil dan sebagainya. Oke. Nah di sini ada sedikit notes nih, dimana ketika alkil cabang lebih dari satu dan dia itu sejenis, maka menggunakan awalan Yunani. Misal nih ada 2 metil, berarti kita nulisnya dimetil dan seterusnya. Nah, kalau beda gimana? Misalnya alkilnya ada metil sama etil. Kita tulis apa dulu? Etil. Etil, betul. Sesuai dengan alfabetis di mana E lebih dulu dari M. Oke, untuk lebih paham kita langsung ke contohnya. Oke, sebelum masuk ke contoh, ibu mau note sedikit. Jadi urutan penamaan senyawa itu dimulai dari nomor alkilnya dulu, lalu nama alkilnya, baru nama Rantai utama. Betul sekali. Contohnya di sini. Kita mulainya dari yang CH2. Oh, kita menentukan rantai utama dulu. Kira-kira rantai utamanya dari mana? Kiri. Oke, dari sini ya. Berarti kita nomerin dari yang paling dekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti nama rantai Butana. utamanya. Butana. Oke, butana. Kita tulis di sini dulu. Oke, selanjutnya kita tentuin alkilnya itu ada di nomor berapa? 2. Oke, 2. Namanya apa? 2 metil Metil. butana. Oke, 2 metil. Jadi senyawa ini namanya adalah 2 metil. Butana. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, karena tidak ada, berarti sudah cukup paham ya. Paham. Kalau tidak paham, sekarang ibu mau bagi jadi 2 kelompok. Boleh. Oke, di sini ibu ada 2 soal. Ada 4 soal yang harus dikerjakan bersama ya. Oke, kelompok 1. Bisa orang sendiri. Tidak ahli. Oke, nanti kita masing-masing kelompok maju 1 Ya bu. rantai, Kamu pun ini lah. 1 senyawa ya. Bebas. Kan ada cabang. Makanya bukan bukan. Berarti ngambil apa? Butana. Sudah, yuk maju 1 orang. Hepta nggak juga. Hexana. Berarti hexana. Oh, semua harus ngerjain ini. Ini yang paling satu. Sampingan ya, kanan kiri. Ya udah dikerjain semua belum. Satu. Nanti lanjutnya juga cepetin. Beda ya, soal yang beda ya. Oh, soalnya beda. Soalnya yang berbeda. Kamu ganti jawaban yang lain. Berarti ini curang banget. Kamu yang nomor 1. Tadi aku nomor 2. Oke teman-teman, bisa diperhatikan ya. Di sini kita menentukan dulu rantai utama. Kira-kira rantai utamanya dari sini atau dari sini sama aja ya, Ya. karena di sini tidak ada cabang. Terus ini ada berapa dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti namanya N heptana. A, ini A. Kenapa N Mbak Rani? Aman biar rantai lurus. Betul sekali, karena rantai lurus. Kita beri aplaus untuk Mbak Rani. Senang kan Gimana di kamu? orang masalah beda. Oh 7 tuh hepta. Mena, heptana, propana, butana, pentana. Kok hexana dulu? Hexana, heptana.
Salah. Yuk, boleh dijelaskan Mbak Nani? Karena ini nggak rantai lurus, karena ini bercabang ya teman-teman. Jadi kita mencari dulu rantai utamanya yang mana? Rantai utamanya yang panjang, yaitu Yang paling berarti panjang. sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang dekat dengan cabang yang nomor 1. Terus cabangnya di nomor 7 itu apa? 7 itu heptana. Tulis dulu heptana di belakang. Terus cabangnya di nomor berapa aja? Di nomor 2 sama di nomor 5. Itu apa? Itu metil. Ada 2 berarti di metil. Terus ini ada etil di nomor berapa? Di nomor 4. Kenapa di depan? Karena abjad. Itu. Iya. Berarti 4 etil, 2,5 di metil heptana. Oke, kita beri aplaus untuk Mbak Nani. Oke, sudah Masa, paham Bu? semua? Sudah. Cukup mudah ya untuk tata namanya. Salah Ibu dia. Sebelumnya sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Ya Ibu, ini kelompoknya si Rani Bu. Salah. Benar. Ada yang mau ditanyakan? Salah si Rani. Iya, benar-benar ya. Sudah jelas di sini? Sudah. Oke, sudah. Karena sudah jelas, kita masuk ke kuis hari ini ya. Bisa siapa? Aku. Guys. Oke, Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Aku mana? Oh iya. Oke, kita udah dapat menang hari ini yaitu siapa? Menang siapa? Oke, Mbak Nani silakan ke depan. Oh ya apa-apa, aku suka. 1, 2. Aduh Elsa, kamu Oke. tidak oke. Kita beri aplaus untuk Mbak Nani. Kita beri aplaus untuk kita semua. Tadi namanya menang. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Manifesting ya. Tidak, Ibu. tidak. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Bisa. Saya, Ibu. Enggak. Oh, ya. Oke. Siapa? Saya. Oke, Mbak Faiza silahkan. Alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan tunggal. Tata nama alkana berdasarkan IUPAC itu yang pertama itu menentukan rantai induknya. Lalu memberi nama rantai induk dimulai dari yang paling dekat dengan dekat cabang atau alkil. Habis itu menentukan nama alkil, lalu yang terakhir urutan penamaannya itu nomor alkil, sama nama rantai induk. Oke, benar sekali. Kita beri aplaus untuk Mbak Faiza. Oke. Baik, sampai di sini dulu materi tata nama senyawa alkana pada pagi hari ini. Untuk pertemuan minggu selanjutnya kita akan bahas tentang materi Gimana ya, biar alkena dan juga alkuna. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Mbak Nani boleh pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi